Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita masih diberikan umur panjang, kita masih dipilih oleh Allah menjadi seorang muslim, di mana orang-orang kafir nanti ketika di akhirat mereka sangat ingin menjadi seorang muslim, ya. Rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Jadi orang kafir itu sangat ingin sekiranya di dunia dia menjadi seorang muslim. Dan hebatnya kita menjadi seorang muslim tanpa kita pernah meminta kepada Allah. Jadi Nabi Nuh itu sangat berharap nih, putranya diberi hidayah menjadi seorang muslim, tapi oleh Allah tidak dikabulkan. Nabi Ibrahim alaihissalam dia juga sangat ingin ayahandanya diberi hidayah masuk Islam, tapi juga tidak diberikan oleh Allah. Dan Rasulullah SAW beliau juga sangat berharap pamannya diberi hidayah masuk Islam, ternyata juga tidak dikabulkan oleh Allah. Sedangkan kita lahir langsung Islam, tidak pernah memintanya. Maka yang terbaik adalah kita selalu berusaha meningkatkan kualitas keislaman kita. Baik, untuk kesempatan kali ini kita kaji yaitu meneladani Nabi Ibrahim melalui gelar-gelar beliau. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu termasuk salah satu nabi yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau dalam awal juz 3 itu kan tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Itu para rasul sebagian kami lebihkan dari sebagian yang lain. Jadi memang derajatnya berbeda-beda. Jadi Nabi Ibrahim, coba kita buka dulu ya. Kita kaji mulai Ali Imran ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladina tabauhu wa hadan nabi walladina amanu wallahu waliyul mu'minin. Inna awlan nasi, sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Ibrahim, lalladina tabauhu, yaitu orang-orang yang mengikuti beliau, yang beriman di masa kenabian beliau. Wahadan nabi, dan nabi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladina amanu, dan orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di banyak ayat diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Fattabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin.
Jadi beberapa waktu yang lalu, yang jenengan masih ingat ya, dulu ada namanya Gavatar. Masih ingat Gavatar? Gerakan Fajar Nusantara ya. Itu mengklaim sebagai pengikut Milah Ibrahim. Jadi klaim-klaim itu hal yang biasa ya. Artinya sejak masa Rasulullah pun juga sudah ada yang mengklaim, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi mengklaim bahwa Ibrahim alaihissalam itu pengikut Yahudi, dan Nasrani juga mengklaim bahwa Ibrahim alaihissalam itu pengikut Nasrani. Dan Rasulullah SAW juga mengklaim pengikutnya Nabi Ibrahim. Jadi kalau Yahudi itu kebalik ya. Nabi Ibrahim pengikut Yahudi, Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim pengikut Nasrani, sedangkan Rasulullah itu pengikutnya Nabi Ibrahim. Maka dari klaim itu mana yang paling benar? Jadi oleh Allah, pernyataan atau penegasan bahwa inna awlan nasi bi Ibrahima, orang yang paling dekat, manusia yang paling dekat dengan Ibrahim, Allah sebutkan di sini siapa? Orang yang beriman dengan Nabi Ibrahim di masa kenabian beliau, kemudian Rasulullah dan orang-orang mukmin. Ini sebagai sanggahan, sebagai bantahan dari Allah, dan pernyataan ini prosesnya panjang. Jadi di ayat lain Allah membantah klaim siapa? Yahudi dan Nasrani. Makana Ibrahimu Yahudiya wala Nasronian walakin kana hanifam muslimah. Jadi Ibrahim itu bukan pengikut Yahudi, bukan pengikut Nasrani, akan tetapi seorang muslim yang hanif, dan sekali-kali bukan termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Nah, Yahudi dan Nasrani itu dicemooh oleh Allah. Karena apa? Klaimnya itu kebalik. Maka di ayat yang lain ya, ha antum ulai hajastum fi malakum bihi ilm falima tuhajuna ma laisa lakum bi ilm. Ha antum ulai, he Yahudi dan Nasrani, ha antum ulai hajastum fi malakum bi, seharusnya ketika berdialog, berdebat kamu dengan ilmu. Falima tuhajuna, mengapa kalian berdebat tapi nopo ngawur? Nah, nanti kita tunjukkan ya kengawurannya di mana. Jadi gelar Ibrahim yang pertama yang akan kita sampaikan yaitu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi Nabi Ibrahim untuk menjelaskan tentang klaim Yahudi tadi nggih, atau cemoohan Allah kepada mereka, lah kalian itu kan ojo ngawur, ngawurnya ojo nemen-nemen gitu ya. Karena apa? Kok mengklaim Ibrahim pengikut Nasrani, Ibrahim pengikut Yahudi. Jadi Nabi Ibrahim, istri Nabi Ibrahim itu berapa? Istri Nabi Ibrahim pinten? Dua niku sing ngertine jenengan nggih. Ya ulama berbeda pendapat nggih. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Tapi yang jelas disepakati 2. Siapa? Siti Saroh dan Siti Hajar. Jadi istri pertama Nabi Ibrahim adalah Siti Saroh. Siti Saroh ini wajahnya cantik di atas rata-rata. Nabi Ibrahim juga ganteng ya. Karena rata-rata Nabi itu ganteng. Istrinya juga cantik. Nah ini ada apa? Kok Nabi mesti ganteng ini sebabnya apa? Kok Nabi ini rata-rata ganteng? Maaf nih, termasuk Nabi Adam ini ganteng ya. Jangan jenengan terprovokasi manusia pertama terus kayak manusia apa? Kayak sangiran manusia purba, enggak ya. Bahkan ketika nanti masuk surga, fisik kita kan dibuat seperti Nabi Adam, ganteng.
Semua nabi dan rasul itu pasti masuk surga, dan masuk surga niku nanti dirubah menjadi ganteng. Jadi kalau sudah ganteng niku ngerubahi rasa kokean ngoten. Lain jenengan kan nanti tesih maaf nggih, sing rapati ganteng kan ngerubahi kokean gitu ya. Nah, nabi udah ganteng ngurubahi ndak usah banyak, yaitu anekdot aja nggih. Maka satu saat Nabi Ibrahim ini bersama Siti Sarah itu pergi ke Mesir. Lah saat itu Mesir dipimpin oleh seorang raja kafir dan dolim. Dolimnya di mana? Maaf ya, setiap melihat wanita yang wajahnya cantik di atas rata-rata, pengen dirabi. Maka ketika Nabi Ibrahim dan Siti Sarah di Mesir, ya kalau sekarang jadi trending topik lah ya. Ada pemuda ganteng bersama wanita yang sangat cantik sampai di telinga raja. Maka dipanggil Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah. Maka ketika Ibrahim alaihissalam ini ditanya oleh raja tersebut, itu siapa wanita cantik itu? Maka beliau menjawab, ikhwati, saudaraku, saudariku. Jadi Nabi Ibrahim itu oleh Rasulullah SAW, beliau kan dipandang pernah berbohong dalam tanda kutip nih. Kalau bahasanya itu sebenarnya tauriah, itu 3 kali. Dan ketika nanti di padang mahsyar, manusia sangat resah nih, mencari pertolongan ketika menghadap semua nabi, alasannya sama, nafsi. Saya pernah punya dosa kepada Allah. Ketika Nabi Adam jawabannya sama, saya pernah berbuat dosa. Dan Nabi Ibrahim pun juga sama, saya pernah berbuat dosa. Yaitu apa? Ketika ditanya siapa dia, istrinya dibilang apa? Sedulurku. Siti Sarah nggih rada merengut nggih. Wong bojo kok disebut napa? Sedulur. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim itu ketika diajak nyembah berhala, jawaban beliau niku fa inni sakim, saya loro gitu ya. Ya sekalian jenengan lah. Misalnya diajak kerja bakti, napa nggih ngecor ngoten nggih. Arep ra melu alasane napa? Awakku rapati. Nah, berarti nyontoh sinten iki? Alasane biasanya ngoten to. Rodok mumet napa meneh? Rodok watuk, rodok niku lagi rodok. Niku wis dadi alasan. Fa ini sakim, saya sakit. Tapi pura-pura. Yang ketiga, ketika ditanya, siapa yang menghancurkan berhala? Jawabe sinten? Jawabe siapa? Sing gedhe dhewe. Ini kan berbohong, tauriah lah. Tapi itu dianggap termasuk napa? Ya, menjadi satu bentuk kesalahan. Maka karena Nabi Ibrahim menjawab dia bukan istrinya tetapi saudaranya, ya dipisah. Maka ketika siapa raja yang dolim tadi ingin menyentuh Siti Sarah, beliau berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah, lah raja itu langsung stroke. Jadi ketika mau nyenggol apa? Stroke. Akhirnya didoakan oleh Siti Sarah kembali sehat. Tapi pengen ngulangi lagi, pengen nyentuh lagi, stroke lagi. Akhirnya kalau bahasa Jawa niku melirit. Melirit niku bahasa Indonesia apa? Mundur nih. Wah ini berarti wanita apa? Yang bahasa sini apa? Wampuh gitu ya. Akhirnya dikembalikan kepada Nabi Ibrahim plus diberi hadiah seorang sahaya, siapa? Siti Hajar. Cantik juga. Akhirnya ketika kembali bertemu, berkumpul, ya Siti Sarah kan konfirmasi. Ya Nabiullah, kok jenengan tadi ngendika kalau saya ini siapa? Saudarane jenengan itu karepe pripun? Maka beliau jelaskan, kalau maksud saya saudari itu adalah ikhwati fiddin, saudara seagama, bukan saudara nasab. Dan kalau aku mengatakan kamu istriku, mesti saya dibunuh. Sebab kowe arep direbut gitu ya. Yaitu tauriah.
Akhirnya singkat cerita Nabi Ibrahim juga jatuh cinta kepada siapa? Siti Hajar. Jatuh cinta, Siti Saroh cemburu. Akhirnya apa? Minta kepada Nabi Ibrahim, karena melihat Nabi Ibrahim itu sangat cinta kepada Siti Hajar. Ya enggak apa-apa, tapi dengan syarat Nabi Siti Hajar wajahnya harus dilukai sampai berdarah. Tapi nggak nyebut bagian mana. Jadi harapannya itu kalau wajahnya dilukai berdarah kan ayune hilang. Wayu kena baret ireng kan jadi berkurang juga kan, nilai kecantikannya kan turun ya. Tapi nggak nyebut bagian mana. Maka Nabi Ibrahim nggih mboten kurang akal. Akhirnya yang dilukai napa? Telinga. Telinga niki bagian wajah mboten? Telinga niku bagian wajah mboten? En mboten jenengan di wajah ra di telinga pripun? Wajahe. Maka termasuk ketika mau khitbah, mau apa? Ya mau melamar sebelumnya kan boleh melihat tuh ya, boleh melihat lepas kerudung, termasuk duwe kuping pora, itu penting gitu ya. Loh, sebab kejadian, maaf nggih, kejadian. Mungkin terlalu percaya, ya maaf nggih. Ternyata maaf, agak cacat gitu ya. Tapi kalau diterima sejak awal enggak masalah gitu loh. Jadi tahu, misalnya sudah tahu dia cacat, diterima kan enggak masalah. Lah tahunya setelah napa? Wis nikah, akhirnya ya moro apa mbok ya ora napa nerima ujebule ra duwe. Nah, ini kuping itu bagian wajah nih. Akhirnya dilukai berdarah. Berlubang ya, dilubangi berdarah, sakit. Setelah dilubangi berdarah dikasih anting-anting. Maka tambah cantik. Tapi Siti Saroh sudah nggak bisa napa protes karena perjanjiannya dilukai sampai berdarah. Akhirnya Siti Hajar melahirkan siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Cemburu lagi. Maaf, mriki dereng enten nggih. Oh, sudah ada. Maaf, misalnya gini. Istrinya dua, ben boten konflik niku carane pripun? Kan ora dikekne sak omah kan? Kalau satu rumah niku peluang konfliknya besar enggak? Sing pun nate mawon. Jenengan belum ya kita ra mudeng nggih. Teorine konflik gitu ya. Maka ketika cemburu tambah napa cemburu oleh Allah diberi solusi, ya dipisah. Dan misahnya itu ndak dekat, ribuan kilo. Jadi Siti siapa? Siti Saroh di Palestina, Siti Hajar di Mekah. Wes ra mungkin konflik. Ada konflik piye wong dulu belum ada HP nggih. Kalau ada HP miss call bisa apa? Video call bisa nggih. Arep padu video callan bisa. Ya. Akhirnya napa? Lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Maaf, kemudian yang kedua untuk menjelaskan nggih biar nanti runut. Nggih. Gelar Nabi Ibrahim yang kedua itu adalah Abud Doifan, bapaknya para tamu. Karena ini ada terkait nggih. Jadi lahirnya Nabi Ishak itu kan ada kabar gembira dari malaikat yang saat itu menjelma manusia bertamu kepada siapa? Nabi Ibrahim. Tujuannya dua, memberi kabar lahirnya Nabi Ishak dan untuk mengadab siapa? Umatnya Nabi Lot. Maka ketika siapa? Malaikat itu bertamu di rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mengapa beliau digelari Abu Doifan, bapaknya para tamu? Beliau itu sangat memuliakan tamu dan hobinya, sukanya itu golek uang kon bertamu. Jadi melaku pirang kilo ketemu, engko mampir nggon aku ya. Dadi tamuku tak belehne sapi. Yen jenengan kan pengen duit tamu niku kapan? Golek tamu. Yen digawe nggih. Hari biasa kan golek, mboten golek teng pasar, engko mampir nggonku jarang nggih. Pengine napa? Pas digawe terus ngundangi.
disuguhi ning dikai napa? Kotak. Dadi kaya wong napa? Ya. Akhirnya apa? Maaf nggih. Jadi ketika disuguh, kan Nabi Ibrahim juga nggak tahu kalau itu malah malaikat nih. Jadi profilnya Nabi Ibrahim, beliau adalah peternak yang sukses. Sapinya ribuan, untanya ribuan, kambingnya ribuan. Maka dibelehke sapi sing gemuk dibakar. Coba, sapi guling. Coba ngeten. Tindit tondone wong lomo karo wong cetil ketika kedatangan tamu pas nyuguhi niku bedane napa? Yen wong lomo niku nggih. Tamune ra gelem dahar niku bingung. Niku wong lomo. Yen wong cetil tamune ra gelem ngicipi peneran malah sing diarep-arep. Lho bahkan disengaja nggih. Piye carane tamu gen mboten apa? Wes tamune Mbah Tuwa disuguhi kacang kapri, marneng. Wes pipine nganggo koyo disuguhi napa? Sing legi-legi gitu. Akhirnya mboten kepangan. Maka ketika Nabi Ibrahim melihat tamunya enggak mau makan, ya khawatir. Enek apa? Karena belum tahu kalau ternyata adalah malah malaikat. Maka malaikat itu memberikan kabar bahwa istrinya akan melahirkan seorang pemuda yang alim siapa? Nabi Ishak. Maka dari sebentar kita lanjutkan Nabi Ismail dulu nggih, nanti biar nyambung. Jadi Nabi Ismail alaihissalam kita buka nggih surah As-Saffat nggih, mulai 102 atau berapa dicek dulu yang falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunaya inni ara fil manami ani adbahuka. Itu ayat berapa itu? Jenengan cek nih. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail itu sudah bisa membantu Nabi Ibrahim, qala ya bunaya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya batif al matukmaru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayat berapa itu? 102. Surah As-Saffat, jenengan cek ayat berapa itu? 102 nih. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberi mimpi oleh Allah 2 malam berturut-turut. Malam 8 dan malam 9. Maka ketika mimpi pertama belum 100% yakin. Ya kalau bahasa kita napa? Dianggap kembangnya wong turu. Maka ketika mimpi di hari berikutnya dan itu berturut-turut, beliau yakin. Maka ketika tanggal 9 Dzulhijjah, beliau yakin bahwa mimpi itu adalah perintah Allah. Beliau ungkapkan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nah ini ya, tanggal 9 Dzulhijjah ketika Nabi Ibrahim mengungkapkan mimpinya kepada Nabi Ismail, inilah yang disebut hari Arafah. Selama ini hari Arafah kita maknain apa? Lah poso. Poso Arafah kaitannya wukuf Arafah. Maka diungkapkan tanggal 9 itu terus ditunaikan tanggal 10 Dzulhijjah. Dan Rasulullah SAW sejarah haji itu diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji itu tahun ke-6 Hijriah. Jadi kan Rasulullah itu di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Tahun ke-6 sudah mendapatkan perintah untuk menunaikan haji. Tetapi baru bisa ditunaikan tahun 10 dan itu satu-satunya haji yang dilaksanakan Rasulullah. Berarti tahun 6 belum, tahun 7 belum, tahun 8 belum, tahun 9 belum.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memulai puasa Arafah. Ya, sebenarnya saumu yaumu Arafah, tapi kita nyebutnya poso Arafah. Yaumunya jadi hilang. Itu mulai tahun ketiga. Perintah haji belum ada. Berarti pas poso niku wukuf pun enten dereng. Kan haji, yang bedakan haji dan umroh, kalau haji itu kan wajib wukuf di Arafah. Sedangkan haji belum ditunaikan, belum ada perintah haji. Berarti wukuf Arafah belum ada. Berarti pas poso niku mosoni wukuf bukan? Rasulullah pas poso Arafah, yaumu Arafah niku mosoni yang wukuf enggak? Tidak. Jadi biar nanti kita enggak bingung, enggak buli-bulian lah. Karena banyak kejadian. Kan maaf, ini kan nanti juga peluang terjadi ada dua. Kalau Muhammadiyah kan jelas sudah menetapkan tanggal 28. Yang pemerintah wis kayak ancer-ancer, peluang berbeda. Wis niku peluang niku wis genah beda ngoten mawon nggih. Berarti tanggal berapa? 29. Berarti yang Idul Adha-nya tanggal 28 Juni, saumu yaumu Arafahnya kapan? 27. Yang tanggal 29 saumu yaumu Arafahnya tanggal 28. Misalnya nggih. Misalnya pas poso yaumu Arafah tanggal 27 niku pas wukuf. Berarti yang besok hari puasa wukufe wis bar. Maka ada yang bully. Tahun kemarin juga ada kan. Wong wukufe wis rampung kok lagi poso. Mosoni sapa? Lah ini yang harus kita rubah. Karena napa? Puasa Yaumul Arafah itu tidak terkait dengan wukuf Arafah. Dan ngeten nggih. Jadi pengumuman tanggal 9 Dzulhijjah itu setempat. Sebab kalau harus nunggu informasi wukuf, kalau kita flashback nggih ke belakang 1500 tahun yang lalu, ngerti Mekah wukuf sampai informasi ke Indonesia itu butuh berapa lama, Pak? Yang saat ini kan mergone satelit pun enten, HP, internet, kejadian di ujung bumi pun semenit rong menit kita tahu. Mbah-mbah kita dulu yang nopo naik haji, dulu kalau yang naik haji itu biasanya ulama nggih, naik kapal. Pulang pergi berapa bulan? 2 bulan pripun, Pak? 6 sasi. Munggah haji 6 sasi. Karena armadanya baru napa? Kapal laut. Lah kalau nunggu informasi Mekah wukuf, wah itu butuh berapa lama? Dulu kan dereng enten koran, dereng enten, dan ibadah itu bersifat universal nih. Berarti ya sesuai tahun itu, ribuan tahun yang lalu itu nggak harus nunggu informasi wukuf. Karena apa? 9 Dzulhijjah setempat. Ya alhamdulillah kalau misalnya yang puasa Yaumul Arafah ngepasi wukuf, alhamdulillah. Yang tidak masalah. Karena apa? Tidak terkait. Ada yang bantah, sekarang teknologi kan sudah maju, mosok. Lah kalau ibadah ngikuti teknologi, lah nanti bahaya, Pak. Salat ngikuti teknologi, jenengan salat direkam. Jadi isya direkam, subuh direkam, sampai maghrib direkam. Terus setiap datang waktu rasa salat diputer wae. HP-ne kan ndak nggih. Jadi napa? Tanggal 9 ketika Nabi Ibrahim mengungkapkan mimpinya itu disebut napa? Yaumul Arafah. Maka kembali ke klaim Yahudi tadi nih. Yahudi itu dinisbatkan kepada Yahuda, putranya Nabi Yakub. Jadi beliau punya 2 putra, Nabi Ibrahim itu, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari jalur Nabi Ishak lahirlah yang jadi Nabi siapa? Nabi Yakub, Nabi Yusuf, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau Yahudi mengklaim Ibrahim itu pengikut Yahuda, pengikut Yahudi, lah kan kebalik. Wong Yahuda kuwi putu, bar putu niku napa, Pak? Itu wis intinya ya gampangnya putune nggih. Mosok mbae pengikute
putune, itu kan logis mboten? Masa Rasulullah pengikutnya Husain, pengikutnya Hasan, logis mboten? Kan kebalik. Misalnya teng Indonesia yang paling terkenal kan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu pengikutnya Puan, ketoknya digugat mboten? Kan kuale, Puan pengikutnya siapa? Maka oleh Allah tadi dia dibully. Ha antum ulai hajastum fima lakum bilem falimatu hajuna fima laisa lakum bil. Ngopo wong kowe dialog debat kok ngawure nemen. Wong siapa? Nasrani dinisbatkan kepada Nabi Isa itu ya putune Nabi Ibrahim. Siapa? Yahuda juga putune Nabi Ibrahim. Mosok mbae melu putune. Kan ndak logis. Termasuk gini. Jadi urutannya penting ya, urutan itu penting. Contoh misalnya, kita buka nggih surah Ali Imran 128. Laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Jadi ini pernah kejadian dulu ketika Bosnia nggih. Bosnia tahun berapa itu nggih? Di tempat saya kan ngadakan kunut nazilah. Jadi kunut itu 5 kali, setiap sholat kunut. Pun kesupen ya. Jadi peristiwa yang itu ya, Bosnia itu. Nah, akhirnya ada salah satu pengikut organisasi atau jamaah itu komen ya. Masjid iki saiki bid'ah. Mengamalkan kunut. Kunut itu wis dihapus gitu ya, dimansuh. Kalau bahasa fikihnya dimansuh. Karena dalam surah Al-Baqarah itu kan manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairi minha au misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Diakui masa mansuh itu ada. Kemudian saya tanya, loh, dimansuh pripun maksudnya? Kan Rasulullah ditegur. Surah Ali Imran ayat 128. Laisalaka minal amri syai'un. Kamu tidak ada urusan sedikit pun dalam urusan mereka. Itu memang wewenang Allah ya. Allah ngadab, Allah ngampuni, itu wewenangnya Allah. Tidak bisa diintervensi siapapun, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dari dua peristiwanya ya, urutan tahunnya kebalik. Surah Ali Imran 128 itu turun setelah perang Uhud. Jadi perang Uhud, pamannya Rasulullah Hamzah itu kan disiksa sedemikian rupa. Rasulullah kan ya pengen bales, maka ditegur oleh Allah pakai ayat itu. Sedangkan kunut nazilah itu dilaksanakan Rasulullah jauh setelahnya, yaitu Rasulullah ada satu kabilah minta diutus beberapa dai untuk memberikan mengajar Islam, ternyata tipu daya sampai di kabilah itu, dan yang dikirim itu hafid, para yang hafal Quran ya, ternyata dibunuh. Maka Rasulullah mengadakan kunut nazilah. Lah kalau dari urutannya kan kebalik. Kalau nasah mansuh yang dihapus niku keri napa dhisik? Dhisik. Penghapusnya keri. Lah ini malah kebalik. Penghapusnya dhisik, sing dihapus keri. Nah, ketara ora mudeng napa? Urutan peristiwa. Setelah saya jelaskan seperti itu, terus komennya dicabut. Insya Allah masjid ini ndak bid'ah. Karena tidak paham urutan peristiwa. Termasuk tadi, kalau tidak paham urutan silsilah keturunan, ya tadi Ibrahim melu Yahudi, Ibrahim melu Nasrani. Padahal Nabi Isa itu cucunya Nabi Ibrahim, Yahuda itu juga cucunya Nabi Ibrahim. Jadi dari surah tadi nggih Ali Imran. Kemudian kembali ke gelar yang kedua. Jadi Nabi Ibrahim itu digelari yang kedua tadi apa? Abud Doifan, bapaknya para tamu. Ini yang bisa kita contoh. Jadi bisa kita contoh. Jadi tergesa-gesa itu dari setan. Tergesa-gesa itu dilarang. Tergesa napa mawon kecuali 5 ini jelek. Tergesa-gesa pengen duwe omah niku nggih elek.
Akhirnya kan maaf, ada yang terjebak sampai riba dan sebagainya. Tergesa-gesa pengen mobil. Di mobil sesasi tok, bar sesasi ra kuat didol, tergesa-gesa. Tapi ada 5 yang kita justru harus tergesa-gesa. Yang pertama apa? Tergesa-gesa menjamu tamu ketika sudah datang. Niku ndang ditokke. Jadi yang tamu teko suguhane ndang ditokke. Aja sampai disindir tuh napa? Tamune. Sine pun dangu mboten Jawa nggih, sumure dosat. Lah ora metu napa? Wedange. Padahal bar panen kok ora metu. Panennya pun telas nggih, mboten dibetok kondur to. Nah, niki disindir. Dan gini nggih, ini etika. Jadi kan pernah nggih masa Rasulullah ada tamu ditawarkan ke sahabat. Mungkin saat itu ya pas paceklik ya. Ndak ada yang sanggup. Ternyata ada orang miskin nyanggupi. Dan tidak konfirmasi dengan istri. Kalau sekarang kan mudah nih, telepon, "Mi, ngomah enek opo?" Kalau nggak ada kan ya dia enek-enek gitu ya. Pulang bilang ke istrinya, "Tadi saya nyanggupi, Rasulullah punya tamu, akan kita jamu." Loh, lan jenengan pripun to, Pak? Lah tinggal kita nggak punya apa-apa, tinggal sak piring. Nggih betul-betul nggak punya nggih. Ya kita tahu kan kisah itu. Akhirnya apa? Biar tamu itu nyaman. Jadi kuncinya ketika kita nyuguhi tamu, tamu itu nyaman ketika makan. Akhirnya lampunya dimatikan, nunggu tamu ini kapan ku bar maghrib. Ya sing kowe tok-tok lampune dipateni, lengone entek. Terus napa? Nutuki piring ya, gontang-gonteng. Jadi tamune niku nggih pede, nyaman itu loh. Lah kalau tamune dahar tuan rumah enggak, tur ngertine mung sak piring tok kan ya ora kolu. Nyaman nggih. Maksudnya gini nggih. Kita sering kejadian, maaf nggih. Kita bertamu atau kita misalnya nggih, ya diundang lah ke rumah teman. Niku ada nila, ada ayam, ada lele, ada tempe, ada tahu. Tuan rumah niku kudune nyontoni sing paling enak. Nila. Saya dulu ya pernah gitu, saya ngelirik nila nggih. Lah tuan rumah monggo tat nilane njikuke tempe. Kula yang jikuk tempe kan mosok napa? Ya enggak nyaman ya. Jadi dicontoni, dan kalau itu betul-betul ingin dirahapi ya wis rasah napa? Ditawani dicikukke nila kayakne piring. Wis itu genah, berarti ngakon gitu ya. Jadi yang pertama napa? Segera menjamu tamu. Yang kedua yang harus disegerakan, menyegerakan menikahkan anaknya yang perempuan ketika sudah dapat jodoh. Ora sah di ngenteni iso gawe omah, calon mantune kon gawe omah dan sebagainya. Jadi kalau sudah punya anak perempuan yang balik segera nikahkan. Yang ketiga, jadi segera melunasi hutang. Termasuk dosa orang yang menunda membayar hutang padahal dia sudah punya. Ini termasuk dosa, dolim. Misalnya gini, kita punya hutang dengan seseorang. Janji kita jatuh temponya tanggal 15. Tanggal 1 kita sudah punya uang. Niku biasanya jenengan bayarnya tanggal 1 nopo tanggal 17. Jatuh temponya tanggal 15. Kita tanggal 1 sudah punya uang, iso nggo bayar, niku disaur tanggal 1 nopo tanggal 17. Maksud 17 kan alah telat rong dino ora apa-apa, biasanya kan gitu. Biasanya tanggal 15 nopo tanggal 1. Jenengan niku lho sing kulino utang. Yen nyaur niku pas tempone nopo awal sebelum jatuh tempo. Tempo cek molor kan gitu nggih. Jadi tanggal 1 udah punya yang disahur nggih. Kalau ditunda termasuk napa? Dolim. Tapi misalnya nggih, pihak yang menghutangi telat rong dino moro dilunasi nggih seneng nggih. Nyun ngapunten telat kalih dinten ning dilunasi. Oh mboten napa-napa.
Wong dilunasi nggih. Nen telat rong dina mara. Ngapunten nggih, dereng saged nyaur. Bengok-bengok mboten? Yen disaur apa-apa telat rong dina, tapi ya sebenarnya itu termasuk napa? Dolim. Kemudian yang berikutnya, sudah keberapa itu? 4. 3 napa 4? Yang pertama nanti segera menjamu tamu. Yang kedua, segera menikahkan anaknya yang balik ya. Kemudian segera melunasi utang. Yang keempat, menyegerakan menguburkan jenazah. Nah ini daerah Gabukan ke barat tuh punya kesepakatan masyarakat nih. Itu bagus nih. Pokoknya meninggal jam berapapun dilanjutkan asal tidak hujan. Jadi saya pernah kaget Pak, pas kajian dari Sumberlawang pulang setelah jam 10. Biasanya makame peteng, padang kok, aduh padang, ya rada neratap. Wah ini apa wae. Ternyata apa? Orang menggali kubur. Yaitu setengah syar'i, setengah kubudunya. Jadi kesepakatannya ngeten. Misalnya meninggal malam, kita kumpul takziah di tempat yang meninggal. Kuwi yo melek. Timbange melek ra ngopo-ngopo ditutuke. Sesuk iso nyambut gawe. Jadi setengah syar'i, setengah napa, Pak? Sesuk iso nggarap sawah, sesuk iso ngarit. Tapi kesepakatan ya. Kecuali kalau hujan nggak memungkinkan. Ya, segera napa? Mengubur jenazah. Yang ke-5, segera bertaubat. Taubat harus disegerakan. Ini ada kisah nyata nggih, naudzubillah, jangan sampai kita menimpas nggih. Jadi mati setelah maksiat. Dan tragis meninggalnya nggih. Ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Jadi satu kru sebuah, kalau dulu PO nggih, saat ini ya PT kan, semua harus PT. Jadi kru bis mendem ya, malam mendem. Terus Tyler tidur di dalam bis. Nggak tahu jam berapa, ada salah seorang itu udah mbuh tiba mbuh piye, pokoknya turun dari bis, terus tidur di bawah bis. Pagi datang kenek, nguripke mesin nggih, manasi lah. Setelah panas, sopirnya datang, langsung dikeluarkan dari garasi. Nggak tahu kalau di bawah itu ada temennya yang sedang mbuh turu apa pokoknya teler gitu ya, keplindes. Dan nggak tahu, lo bablas baru setelah ditelepon ternyata apa? Melindes kancane. Padahal naudzubillah itu setelah melakukan maksiat. Jadi al-maut itu rahasia Allah, maka jangan pernah menunda Taubat harus disegerakan. Jadi dari julukan yang diberikan pada Nabi Ibrahim yaitu Abu Dhaifan, bapaknya para tamu, bisa kita contoh nih. Yaitu apa? Menyegerakan, mengeluarkan hidangan ketika tamu sudah datang, dan 4 yang lain. Kemudian dari sebagai menutup kita buka surah Al-Baqarah 136. Jadi kan itu isyarat Allah, Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi nggih. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Coba dicek Al-Baqarah 136. Oh bukan itu. Am kuntum 133. Oh 133 ya, 133. Jadi yang kita contoh, rata-rata dari kita itu mengkhawatirkan anaknya ketika orang tuanya mati mangan opo.
Dan itu yang ditakut-takuti oleh setan ya. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Rata-rata menungso wedi melarat. Padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Apakah kamu melihat, menyaksikan ketika Yakub kedatangan al-maut, menjelang meninggal? Itqala libanihi, ingatlah ketika Yakub itu berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna mim ba'di, siapa yang kalian sembah, siapa yang kalian ibadahi sepeninggalku. Ini seharusnya kita sebagai orang tua meneladani Nabi Ibrahim dan keturunannya. Yang kita risaukan, yen awake dhewe ora enek, anak kita itu masih Islam enggak, tetap beribadah enggak, kualitas imannya seperti apa, itu yang kita risaukan. Bukan apa? Ma ta'kuluna mim ba'di, kowe sok mben mangan apa, isoh mangan apa ora. Lah kan dikasih mulut, dikasih tangan. Yang penting di tangan, di mulut kan iso makan nggih. Ma ta'buduna mim ba'di. Dan alhamdulillah kita sudah sangat paham lah dengan ini ya. Jadi Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi itu mewariskan apa? Tauhid. Dan ayat yang sebelumnya, wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub mewasiatkan kepada para anak-anaknya nggih. Jadi ya bunaya innallaha astafa lakumuddina, wahai anak-anakku, Allah sudah memilih agama ini untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Islam, bertauhid nggih. Karena dengan tauhid itulah nanti kita bisa ketemu lagi dengan anak-anak kita di surga. Sebenarnya ada 5 gelar, tapi hari ini baru 2, yaitu apa? Abul Anbiya dan Abud Dhaifan. Untuk 3 gelar insya Allah yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan dari apa yang kita sampaikan tadi? Oke, monggo. Masalah saum Yaumul Arafah nggih. itu kan dimulai itu kan jam 1 ya. Setelah zuhur itu biasanya itu jam 1 itu baru mulai kumpul. Nggih. Kemudian padahal Indonesia Mekah Medina itu selisih 4 jam. Nggih. Kalau Irian Jaya itu selisih 6 jam. Nggih, 2 kanan. Oke, Ya. Indonesia Tengah selisih 5 jam. Nah, jam 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yang Indonesia bagian barat ketemu wukuf di Arafah itu hanya setengah jam. Kalau kita sekarang kan setengah 6. Nggih. Maghrib itu. Ketemu orang wukuf itu setengah jam. Tapi orang-orang yang di Kalimantan itu Pun ngisa. maghrib atau ngisa. Nggih. Kemudian yang di Australia itu sudah tengah malam. Saya mriko saya beda dina, Pak. Meksiko tidak pernah ketemu dengan orang wukuf. Inilah yang para ulama itu mempersoalkan mengapa dunia harus dipersatukan. Karena banyak negara yang luput dari wukuf di Eropa. Indonesia saja kalau sudah balik ke sana sudah luput, tidak ketemu dengan wukuf itu. Itulah maka Al-Islam itu memegangi hadis Quraisy itu ya. Ketika Muawiyah puasa hari Jumat, Ibnu Abbas puasa hari Sabtu. Itu padahal antara Masih dekat lah, masih dekat. Masih dekat. Nggih, masih dekat. Nggih. Kalau Isa itu waktunya sama, itu saja berbeda di zaman sahabat. Karena sama-sama memegangi perintah Nabi. Maka nanti kita tidak usah banyak istilahnya risui. Maksudnya ditompo orang. Ditompo. Jadi tadi memang jauh sebelum iya. haji itu di Lah nggih. Makanya nggih. Jadi ndak usah buli-bulian lah. Apalagi sampai ngeten. Ini kejadian di tahun kemarin karena kurang bijaknya panitia. Nggih. Ini kejadian betul nggih. Jadi kan sholatnya 2 kali kan kemarin. Lah sapi kan 7 orang.
Lah yang saat panitiane pokoknya bar salat pertama langsung dibeleh. Lah ada jamaah yang berkeyakinan salatnya besok, ikut iuran itu. Padahal kan kalau sembelihannya disembelih sebelum dia salat Id tidak sah, harus diulang. Maka dia podo ngeyele, panitiane pokoknya bar salat pertama dibeleh. Lah satu ya enggak mau, saya berarti enggak sah. Ya wis ndih ditku tak jaluk, iurane dijaluk, Pak. Terus tuku neh. Harusnya kan ya sesuk kan enggak masalah. Wong nyembelih itu kan waktunya berapa kan? Kan 4 hari kan? Tanggal 9, tanggal 10 plus hari tasyrik. Ya tapi karena itu loh Pak, kadang ngerebut ke identitas itu loh. Terus ini Pak, Iya. misalkan ada start gitu ya, Nggih. seperti kasus-kasus seperti kemarin itu atau tahun-tahun yang lalu itu yang menetapkan adalah hari berikutnya dari hari yang pertama itu Nggih. sholat ya. Iya. Ini kepeksa dikonfutkan harus sholat, nah, itu gimana itu? Oh, itu ada fikihnya. Termasuk kemarin Pak, saya kan ada pertanyaan. Bukan Idul Adha saja, Idul Fitri. Maaf ya, ini Piai Muhammadiyah disuruh khotib. Lah enggak konfirmasi. Kalau saya kan konfirmasi, salatnya melu sapa. Jadi genah kan gitu. Lah itu enggak. Lah ternyata beliau kan Muhammadiyah ikut yang dulu kan, yang lebih dulu. Lah sing ngakon niku sesuk. Pripun iki tat? Insyaallah itu satu taat kita. Itu ada kalau bahasa saya membahasakan secara fikih itu hanya merubah niat. Bahkan 2 kali boleh, Pak. Cuman niatnya saja yang dirubah. Niat sholat. Jadi misalnya ikut sholat pertama, dia yakin, dan yang pertama ini kita sholat sunnah apa mutlak. Terus besok yang sholat Idul Fitri. Jadi dirubah niatnya. Tapi lebih detail nanti ya. Tapi apa? Setelah saya mendapatkan fikih itu ya cuman merubah niat saja. Jadi 2 kali boleh. Bukan itu terus sing khotib ping loro penak ngono nggih. Bukan karena itu. Demi kenyamanan. Jadi kalau ibadah punya ilmu itu kan nyaman gitu loh. Dan ini kan belum napa? Belum familiar di tengah masyarakat. Kalau nanti tidak disampaikan belum tahu wah ustaz penak salate ping loro. Harus dikaitke kalih napa? Ya ganjarane cek apik, Pak. Amplope niku lho. Lah niku sing marai amplope loro. Jadi kan jadi fitnah nggih. Tapi secara fikih itu bisa. Cuman niatnya saja. Nanti nggih insyaallah. Karena saya pernah baca ya nanti kita buka lagi biar lebih jelas nggih. Jadi enggak masalah. Saiki salat, sesuk salat. Sekarang jadi makmum, sesuk jadi imam. Boleh. Beda niat boleh kan? Jadi imam terus, yang tidak boleh? Boleh juga. Tapi mungkin Betul, Pak? keyakinannya hari pertama. Makanya niatnya nanti yang dia keyakinan. Maka ketika pertama itu dia sudah sholat Id. Lah besok itu niatnya bukan sholat Id. Tapi nanti dibalik sholat. Enggak apa-apa. Jadi beda. Jadi gini nggih. Loh jangan kan gini. Sahabat itu pernah sholat 2 kali kan. Pemimpin kabilah derek sholat Rasulullah itu waktu asar nggih. Kabilah itu nunggu. Wong ini imam rawatib. Delalah ikut sholat Rasulullah. Wajib. Pulang itu tetap suruh jadi imam. Padahal tadi sudah sholat napa? Wajib. Niki malah tetap jadi imam. Posisi yang kedua itu berarti dia sholat sunnah. Boleh. Berbeda niat ternyata boleh. Antara makmum dan imam. Boleh. Rasulullah juga pernah safar, beliau ke posisi safar, beliau jadi imam. Kan mboten mungkin wani ngimami Rasulullah. Yang pernah ngimami Rasulullah itu siapa? Enggak jadi itu, enggak jadi. Loro kan mundur. Siapa yang sampai selesai sukses? Abdurrahman bin Auf. Karena rodok ngeyel lah, rodok pengen. Jadi saat itu ya di safar, sholat, Rasulullah ke belakang lah ada keperluan. Kan sholat itu di awal waktu ditunggu-tunggu enggak. Akhirnya sahabat siapa? Abdurrahman bin Auf ngimami. Rasulullah datang ada isyarat kon mundur. Enggak, bablas. 4 rakaat. Ketika ditanya Rasulullah, kok kowe bahasa kita kok kowe nekat? Ya Rasulullah kan jenengan ngendika salat itu di awal waktu. Oh iya. Lah kok mbok bablaske? Nggih kula pengen Rasulullah jadi satu-satunya pernah ngimami jenengan. Wah, terus jadi papan atas nggih. Wis kenangan sahabat nggih, satu-satunya sahabat sing berhasil ngimami Rasulullah sampai selesai. Sinten?
Atur nuwun. Mergo ngeyel. Jadi ngeyel itu ya penting. Jenengan yang pengen kondang nang Masjid Al Falah langsung maju. Engko lak dijewer. Mboten kon bablas ning di. Nah itu ya lu kan gini. Jadi kadang kan kita bayangan kita ideal banget nggih. Contoh ngenten. Dulu ketika pensyariatan salat, sahabat itu ketika telat niku ngenten teko isyarat, rakaat piro? Misalnya ngenten nggih. Lah dia tidak nunggu imam ikut imam nambah enggak. Imamnya dibalap. Jadi sholat misalnya rakaat terakhir nggih, rakaat telu tuh but gen nyimak napa? Tahiyat bareng imam. Awalnya gitu. Rasulullah ya diam saja wong proses nggih. Termasuk nggih Rasulullah safar ngimami. Beliau qashar salam. Lah jamaah mau ikut ndak, kalian tambah karena kalian mukim. Berarti beda niat. Ndak masalah nggih. Jadi ini sinyal. Untuk lebih pastinya ya satu saat kita kaji nggih untuk salat Id 2 kali. Wah ki tanggoku dosa iki kabeh, akhir ra salat piye wedi. Ya ora apa-apa melu. Niatnya saja yang di nanti nggih. Tapi insyaallah enggak jadi masalah. Yang enggak jadi masalah ya enggak usah lah. Enggak usah salat 2 kali. Cukup nggih? Ada yang lain? Aku lu kali hada fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.